Yo, halo guys, balik lagi sama gue Rizal Martin dan salam profit. Oke guys, jadi ya akhirnya saya udah pulang ya ke rumah dengan selamat. Syukur ya, kemarin sudah saya infokan di community ya, di community grup YouTube ya. Di situ ada saya post kalau misalkan kemarin kayaknya saya nggak bisa upload video karena saya akan perjalanan pulang dari luar kota. Thank you yang udah komen ya teman-teman, udah ucapin biar selamat di jalan dan lain sebagainya. Sekali lagi makasih. Oke, jadi tanpa basa-basi hari ini saya akan update seputaran Bitcoin. Kemudian kemarin itu komentarnya paling banyak itu BNB sama DOT atau Polkadot. Jadi hari ini saya akan update ya teman-teman, dan akhirnya saya analisa di komputer lagi gitu ya. Karena kemarin kan bawa HP doang, nggak bawa laptop ya teman-teman ya. Sekarang di komputer lebih enak lah untuk analisanya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya ya teman-teman ya. Nah ini ya untuk Bitcoinnya time frame daily-nya ya, kita bisa melihat Bitcoin. Di sini ada pemantulan ya teman-teman. Jadi sebelumnya ini memang adanya ascending channel ya teman-teman, ascending channel dari pergerakan atau price action sebelumnya dari Bitcoin. Nah, ini ada garis putus-putus ya teman-teman. Nah, pas banget dia masih struggling di area ini dan mengalami pemantulan ya teman-teman. Jadi memang di sini ada support and resistance juga dari ascending channel si Bitcoin. Oke teman-teman ya. Jadi memang kita juga lihat ya area sebelumnya nih, area ini ya. Di area ini adalah area base. Ya, sebelum dia melanjut mengalami penguatan untuk si Bitcoinnya. Kalau misalkan kita perhatikan ya teman-teman ya, lebih seksama lagi. Memang makanya waktu itu saya ataupun kemarin-kemarin bilang ya, di kisaran-kisaran berapa ya, di kisaran-kisaran di area sekitar 54 sampai 56 ribu itu juga bisa menjadi area akumulasi gitu teman-teman. Setelah kemarin areanya 58 ribu sampai 60 ribu dolar, next lagi di kisaran 54 sampai 56 ribuan dolar, kisaran-kisaran ini tuh teman-teman ya. Jadi memang sekarang market kita bisa lihat ya lebih bereaksi ya teman-teman ya. Di sini ya pemantulannya sampai 58.800-an. Oke, jadi kita lihat sekilas aja teman-teman. Ini akan meretest ya, terdekatnya akan meretest di MA50-nya nih. Garis warna orange sini. Nah, di sini teman-teman. Atau sekitaran 59.900 atau 60.000 dolar lah ya untuk target terdekat pemantulan ataupun dia bakalan hit area itu terdekatnya teman-teman. Ya di area sini. Oke, ini saya gedein aja biar lebih jelas. Lalu kalau misalkan kita tarik Fibo aja ya teman-teman ya. Kita tarik Fibonacci retracement teman-teman sebentar. Nah, ini ya. Kita ambil dari swing low-nya ya ke swing high-nya teman-teman. Nah, di sini saya ambil swing high-nya. Nah, jadi kemarin itu dia waktu ngedrop ya. Dia ini sudah hampir OTW ke retracement 0,5 ini atau sekitaran 54 ribuan dolar teman-teman. Ya, jadi masih sangat mungkin sekali untuk dia ngejar area itu. Ya di dari retracement 0,5 dimana itu adalah golden ratio juga. Tapi kalau kripto teman-teman ya, untuk kripto seringkali kita lihat atau mungkin saya lihat ya teman-teman ya, dia ini bisa drop sampai retracement 0,6 sampai sini nih atau sekitaran 50.700-an dolar. Jadi di area sini nih teman-teman ya. Untuk kalau misalkan di kripto karena memang lebih fluktuatif ya, jadi 0,5 retracement pun masih bisa drop lagi gitu teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat dari daily-nya ya, dia sudah seperti ini teman-teman. Dia bikin base ya, kemudian up ya, berproses ya, kemudian dia koreksi seperti ini ya teman-teman ya, dan masih bisa hit area ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang di area itu nih, di area sini pas banget ya adanya support dari ascending channel ya teman-teman. Jadi pattern sebelumnya nih ada ascending channel nih ya, channel. Dan pas banget di area itu adalah retracement 0,7, support juga teman-teman. Ya jadi ada beberapa support ya. Jadi menurut saya masih cukup yakin di area itu ya menjadi area tahanan yang kuat terdekat. Ya kisaran-kisaran 50.000 dolar teman-teman ya. 48.000 sampai 50.000 dolar adalah area yang kuat terdekat teman-teman. Karena memang di situ ada beberapa support ya yang mendukung Bitcoin ya, semoga terjadinya pemantulan ya di area situ kalau misalkan dia drop sampai sedalam itu. Gitu teman-teman ya. Jadi itu untuk si Bitcoin time frame daily-nya kalau saya lihat ya. Kemudian kalau misalkan kita kulik lagi untuk time frame 4 jamnya teman-teman ya. Oke, kita lihat dari 4 jamnya teman-teman ya. Jadi kalau 4 jamnya kita coba tarik garis trendline aja teman-teman ya. Ini membentuk seperti resistance atasnya ya teman-teman. Kemudian bawahnya ini membentuk seperti support. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman ya. Gambarannya untuk si Bitcoin. Ya, jadi dia membentuk seperti support dan resistance ya. Dia masih mampu bertahan ya teman-teman di area supportnya ini, bagian bawahnya ini. Ya, dan ini adalah area resistance-nya. Nih 1, 2 ya teman-teman.
Jadi pemantulan ya terdekat kan tadi saya udah infokan kalau misalkan kita lihat hourly-nya memang dia bakal retest ke kisaran $60.000. Kalau misalkan tadi kita lihat daily-nya ya teman-teman. Nah kemudian kalau dia mampu nih ya, dia mampu mantul ya lebih tinggi ya, dia bakal retest di area resistennya. Ya teman-teman, resisten itu sekitaran kisaran 62 ribuan dolar. Ya teman-teman, jadi itu adalah hal yang harus kita waspada atau perhatikan gitu teman-teman, karena memang kondisinya belum menentu seperti ini ya, dan juga udah deket Thanksgiving, kemudian tapering juga gitu ya. Jadi ketika kita lihat market rebound ya teman-teman ya, seperti ini rebound kecil kemudian lanjut drop, ini rebound lagi teman-teman, kemungkinan dia akan retest dulu. Nah kalau semoga dia melanjutkan penguatan seperti ini ya teman-teman, penguatan seperti ini, kita jangan terlalu over optimis dulu. Ya tetap harus waspada teman-teman. Jadi sekarang ini ya, waktu pemantulan ini kita bisa manfaatkan apa yang kemarin sudah akumulasi, mungkin bisa take profit sebagian dulu gitu teman-teman, sambil melihat market. Kemudian untuk yang sangkut-sangkut mungkin bisa jual ya teman-teman, semoga yang sangkutnya terjemput, ataupun bisa cut loss dikit ya, bisa cut loss kecil gitu, ataupun kalian punya analisa lain ya silahkan aja teman-teman ya. Jadi itu beberapa area terdekat kisaran 60.000, next lagi kisaran 62 ribuan dolar ya teman-teman ya. Jadi itu untuk Bitcoin ya, untuk hourly-nya ya. Baru nanti kita lihat lagi kalau misalkan dia nggak kuat ya, lanjut retest untuk melanjutkan penurunan lebih dalamnya ya ke kisaran 50.000 dolar lagi ya. Pas banget ya kalau misalkan kita tarik garis seperti ini ya teman-teman, area supportnya nih, garis warna kuning bawahnya. Kalau misalkan kita terus tarik sampai bawah ya teman-teman, kalau misalkan nih dia berproses teman-teman, berproses seperti ini, kepentok ya, hal yang istilahnya lumrah kita lihat. Kalau dari pattern seperti ini, dia akhirnya retest lagi ke kisaran 50.000 ya, masih di area garisnya ataupun support ya, support trendline bagian bawahnya gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah istilahnya skenario yang harus kita benar-benar waspadai gitu teman-teman. Tapi ini hanyalah opini saya ya teman-teman. Kalau misalkan kalian punya pendapat ataupun analisa berbeda ya silahkan aja kalian tulis di kolom komentar teman-teman ya. Jadi kita sama-sama diskusi aja, santai aja teman-teman ya. Kalau misalkan kalian enggak lah ini bakal breakout langsung lanjut ya, nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman ya. Itu malah bagus gitu ya. Cuman di sini saya infokan untuk lebih berhati-hati gitu ya menjelang Thanksgiving dan tapering di akhir bulan ini. Itu aja teman-teman. Jadi pemantulan yang sekarang ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu teman-teman ya. Jadi yang kemarin sudah akumulasi ya udah oke gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti bahkan udah hit 62.000 sekian ya jangan FOMO gitu teman-teman untuk si Bitcoin ya. Oke. Jadi langsung aja kita bahas untuk si BNB dan DOT atau Polkadot. Oke guys, jadi untuk si BNB ya, ini daily-nya ya teman-teman. Dia ini memang sudah breakout dari trendline-nya dia nih. Ya, ini saya tebelin dulu warna merah. Oke, teman-teman. Jadi memang dia sudah breakout teman-teman ya. Dan dia sudah hit sampai kisaran 9.600-an untuk si BNB. Ya kalau misalkan saya ambil ya dari swing low-nya teman-teman ya, dari sini swing low ke swing high-nya ya saya ambil. Di sini dia sudah retest teman-teman di retracement 0,382 atau sekitaran 7.700-an. Ya, dia sudah pullback area situ, kemudian ini mengalami pemantulan. Ya teman-teman, jadi kalau saya lihat juga teman-teman ya menjelang tapering dan lain sebagainya, dia masih bisa melanjutkan penurunan. Ya, dia pemantulan dan melanjutkan penurunan. Sampai berapa sih turunnya gitu kan pertanyaannya. Ya kalau misalkan kita lihat ya teman-teman ya, di retracement 0,5 nih atau sekitaran 7.100 ya. Next lagi di retracement 0,618 atau sekitaran 6.500-an. Sekitar itu adalah beberapa area support ya dan resisten yang kemungkinan besar akan dihit oleh si BNB ya sebelum melanjutkan kenaikan. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk si BNB gambarannya. Kalau misalkan dia nanti koreksi bisa ke area berapa itu teman-teman ya. Jadi itu untuk informasi BNB-nya. Ini daily-nya teman-teman ya. Targetnya beberapa target supportnya teman-teman udah saya infokan berdasarkan Fibonacci retracement. Nah kemudian kalau misalkan ini saya hapus teman-teman ya. Sekarang kita perhatikan ya. Kita lihat dari hourly-nya ya. Nih sekarang jangka sekarang kira-kira untuk si BNB ini bisa istilahnya naik sampai mana gitu kan pertanyaannya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita tarik dari ini teman-teman ya, dari swing high ke swing low-nya ya, time frame 4 jam ya. Jadi buat kalian yang nge-trade harian gitu atau swing trade ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat dia mengalami pemantulan di area sini, makanya saya ambil area pullback terakhirnya, dan sekarang dia lagi retest di retracement 0,3 ya, sekitaran 8.200-an dia sudah ngebreak ya. Dan sekarang dia lagi bertemu dengan EMA 21 dan 34 nya nih di area sini teman-teman. Ya, garis warna merah dan warna biru ini. Ya. Jadi kalau misalkan dia lanjut up ya ke beberapa area, di sini ada retracement 0,5 atau sekitaran 8.500-an.
Next lagi di retracement 0,6 atau sekitar 8.700-an sampai 8,8 jutaan teman-teman. Jadi dia udah drop seperti ini ya. Kemudian dia melanjutkan kenaikan ya teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa area target kenaikan untuk si BNB jangka pendeknya. Dan next lagi di retracement 0,7 atau sekitaran 9.100-an teman-teman. Kilas untuk jangka pendek dan jangka lebih ke depannya ya untuk si BNB time frame 4 jam dan time frame daily-nya. Ya, kemudian kita lihat untuk dot atau Polkadot banyak juga yang nanyain ya. Oke, dot atau Polkadot ini kita lihat dari one day-nya atau daily-nya dulu teman-teman ya. Dia masih berada di uptrend-nya dia walaupun memang sudah terkoreksi lumayan ya teman-teman seperti ini. Terkoreksi lumayan tapi dia masih berada di area uptrend ya. Kita bisa lihat teman-teman di sini ada support. Ya, kita bisa lihat ya. Cenderung dia membentuk yang namanya lower high, teman-teman. Ya, jadi masih uptrend menurut saya kalau misalkan lihat dari pergerakannya si dot atau Polkadot ini sendiri ya. Jadi ini garis trendline warna biru ya. Oke, untuk si dot atau Polkadot. Nah, kalau misalkan kita ukur ini daily-nya loh teman-teman. Ini daily-nya ya. Saya ambil dari swing low-nya di sini ya teman-teman. Swing low-nya ke swing high-nya. Oke ya. Jadi memang dia sudah terkoreksi ya teman-teman. Kita bisa lihat ya. Kemudian dia up ya. Kemudian terkoreksi. Nah, makanya tadi saya sudah infokan kalau misalkan kripto itu bahkan bisa sampai retracement 0,6 nih. Untuk dia koreksi ya atau pullback dan lain sebagainya ya, teman-teman. Walaupun dia seperti itu ya masih di uptrend-nya dia nih. Tuh ya. Jadi sekarang ini dia sudah mengalami pemantulan dan ngejar untuk EMA 21 atau 34 atau di kisaran 627 ribuan untuk si Polkadot, teman-teman. Ya. Untuk ngejar ya mungkin ya semoga aja ya teman-teman ngejar ke ATH sebelumnya ya kisaran 780 ribuan ya, tapi tetap harus perhatikan area ini teman-teman, trendline ini nih. Nah, ini garis warna biru ini ya untuk dot atau Polkadot. Jadi kalau misalkan dia drop pun masih able banget untuk hit ya teman-teman, hit kembali ke area sekitaran 530 ribuan atau bahkan lebih dalamnya ke kisaran 462 ribuan teman-teman ya. Dan untuk yang lebih bawahnya lagi ya saya ambil di swing low-nya ini di kisaran 374 ribuan. Jadi kisaran-kisaran itu untuk dot atau Polkadot ya teman-teman. Kalau misalkan dia sudah up kemudian melanjutkan penurunan. Nah, kalau misalkan dia up pun harus berhati-hati ya teman-teman. Dia berproses mungkin seperti ini up ya. Kemudian melanjutkan penurunan lagi. Di sini terbentuk yang namanya double top. Ya, jadi itu harus diperhatikan atau waspadai ini daily-nya teman-teman ya. Untuk si dot atau Polkadot ini kalau misalkan pun dia kuat pump ya jangan terlalu FOMO. Ya teman-teman, karena misalkan berpotensi untuk yang namanya double top ya. Jadi kurang lebih seperti ini juga nih, kita bisa lihat kasusnya nih, dia drop kemudian up kemudian soar lagi yang untuk yang namanya double top itu teman-teman ya untuk dot atau Polkadot. Oke, kemudian ini saya hapus lagi, kita lihat untuk 4 jamnya ya. Jadi kita lihat untuk 4 jamnya dari dot atau Polkadot ini dia kuat sampai mana sih gitu kan teman-teman. Untuk jangka pendeknya kita ambil dari swing high ke swing low-nya teman-teman di sini ya kurang lebihnya. Nah, dia ini lagi berproses teman-teman untuk ngelewatin kisaran area retracement 0,2 ini. Ini mungkin saya geser lagi biar lebih jelas ya angkanya teman-teman. Nah, di sini aja ya. Nah, jadi dia sedang berproses teman-teman ya. Ini saya gedein lagi biar lebih enak ngeliatnya. Oke. Dia lagi berproses ya untuk ngelewatin atau ngebreak area retracement 0,2 ya kisaran 600 ribu ya. Di situ juga ada EMA 21 dan 34-nya ya. Hopefully dia mampu untuk ngebreak ya teman-teman untuk terbang lebih tinggi. Next target lagi di retracement 0,382 atau sekitaran 635 ribuan. Next lagi di retracement 0,5 kisaran 664 ribuan dan next lagi di 0,6 atau sekitaran 693 ribuan untuk dot atau Polkadot ini sendiri ya jangka pendeknya. Ya, jadi kita masih berpeluang untuk melihat si dot atau Polkadot ini ya setelah dia drop ya kemudian mengalami pemantulan untuk nge-reach beberapa target ya resisten yang tadi sudah saya sebutkan ya untuk jangka pendeknya mungkin hari ini atau besok atau lusa gitu teman-teman ya untuk hit ke beberapa area resisten ini ya. Jadi itu beberapa target terdekatnya untuk dot atau Polkadot. Jadi mungkin kalian yang sudah akumulasi di kisaran 550 atau 580 atau bahkan baru beli ya, mungkin ada aja yang baru beli di 600 ribu ya, itu adalah beberapa targetnya. Semoga itu adalah area yang mampu di hit untuk si dot atau Polkadot ini ya untuk beberapa areanya. Jadi itu aja teman-teman analisa yang bisa saya infokan seputar Bitcoin, kemudian BNB dan dot atau Polkadot ya untuk daily dan 4 jamnya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tulis di kolom komentar koin apa yang pengen kalian lihat saya bahas lagi di next
video update seputaran Bitcoin dan beberapa koin lainnya. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa dior lagi, analisa kembali biar lebih mantap. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.